Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Gagak hitam tetap keras kepala seperti lintas setelah bertahun-tahun. Ia masih tersingkir di 9 dunia. Beberapa tuan menatap ke langit dan mulai merenung, kemungkinannya membuat mereka merinding. Memperbaiki, tombak itu perlahan turun ke tangan yang indah. Wanita ini berdiri di atas bukit, tampak luar biasa dengan rambut emasnya yang berkibar. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan kagum dan kagum. Raja Kupu-Kupu Tahun Malam, nenek moyang yang kuat mengenali wanita itu dan berteriak. Dia keluar lagi. Orang-orang terguncang karena gelar ini adalah sebuah legenda. Siapa sangka mereka bisa bertemu dengannya lagi. Ledakan, cahaya ilahi muncul di sekelilingnya setelah dia meraih tombak. Banyak lingkaran cahaya muncul untuk mendorong 9 langit dan menciptakan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar dari 9 dunia mengirimkan aura mereka ke tombak pada detik berikutnya. Hancur, dia berteriak dan melemparkan tombaknya tepat ke arah raksasa lapis baja itu. Ruang hancur di sepanjang jalur tombak. Kaisar dan makhluk abadi masih akan jatuh ke tangan kekuatan tombak ini. Ledakan, ia langsung menghantam dada raksasa itu dan diam di sana. Tidak, mustahil. Ming terkejut melihat pemandangan ini dan berteriak. Ingat, raksasa ini sebenarnya adalah zona korporeal dengan indestructible diamond fisik yang diaktifkan. Seharusnya tidak ada yang bisa mematahkannya, namun tombak itu jelas tertancap di tubuh raksasa itu. Begitu mereka melihat ke bawah, mereka menemukan bahwa zona tersebut masih baik-baik saja. Tombak itu tidak benar-benar menembus dada raksasa itu. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Rantai besi tiba-tiba muncul dari tombak dan melingkari raksasa itu. Ujung rantai lainnya tertancap di tanah dan mulai menyerap kekuatan 9 dunia. Gemuruh, raksasa itu mulai berdegup kencang karena terseret oleh rantai yang diberdayakan. Ke atas. Kaisar Ming berteriak, tetapi raksasa itu tidak mau bergerak. Mereka berbalik dan melihat bahwa orang yang mengendalikan raksasa, Bloodhand Butcher, telah disalib. Leluhur, mereka berteriak kaget. Zas! Tubuh tukang daging mulai meleleh dan berubah. Begitu cahayanya menghilang, sebuah wajah muda mengambil alih wajahnya. Gagak gelap, bahkan Kaisar Abadi Tiantu terhuyung mundur karena takjub. Ini tubuhku, keluarlah. Sosok yang meleleh tiba-tiba berubah kembali ke penampilan awal si tukang daging. Sayangnya, hukum yang menekannya mulai mengecewakannya sehingga wajah Li Qiye muncul lagi. Tidak, ini adalah niat ilahiku yang terpahat padamu. Suara Li Qiye menjawabnya. Tidak, teriakan si tukang daging. Bentuknya terus berubah antara wajah si tukang daging dan wajah Li Qiye. Tukang daging adalah sasaran sebenarnya dari tombak itu. Karena hukum yang mendalam dan keadaan khusus, ia dapat mencakup zona korporeal. Itu berfungsi sebagai kunci untuk membuka rahasia sebenarnya di balik tubuh tukang daging itu. Akhirnya, tukang daging itu benar-benar tersingkir, menampilkan wujud aslinya, Li Qiye. Suatu kesadaran yang mengerikan muncul di benak Ming. Nenek moyang mereka yang hebat hanyalah niat ilahi dari Li Qiye. Ya, tidak ada orang lain yang mengetahui rahasia ini kecuali Li Qiye. Niat ilahi itu sendiri tidak tahu. Tukang daging yang sebenarnya sudah lama terbunuh setelah Li Qiye mengambil semuanya darinya. Dia kemudian dengan hati-hati menyusun niat ilahi ke dalam si tukang daging lalu menanamkan ingatan dan transmisi pria itu ke dalamnya. Jadi, niatnya selalu mengira bahwa itu adalah tukang daging yang sebenarnya. Satu-satunya cara agar rahasia ini terbongkar adalah dengan bantuan tombak. Hukum tiada taraf yang terkandung dalam senjata ini adalah kunci untuk membukanya, secara langsung menghancurkan esensi dan ingatan si tukang daging dan mengembalikannya ke niat ilahi Li Qiye. Ini jebakan. Kaisar Abadi Tiantu mendekat. Ketika tukang daging kembali, Kaisar mencoba berbagai cara untuk mengetahui rencana Gagak. Namun, tukang daging itu mungkin terlihat tidak normal, tidak ada hukum atau seni tersembunyi yang tercetak di dalam dirinya. Terlebih lagi, jutaan tahun telah berlalu dan tukang dagingnya masih tetap sama. Dia masih menjadi penjagal darah tertinggi, leluhur mereka yang berwawasan luas. Ternyata ini hanyalah puncak dari duplikasi.
Seluruh leluhur itu palsu. Mereka tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan Gagak Hitam untuk membuat salinan sempurna ini. Diperlukan waktu bertahun-tahun sebelum niat ilahi ini menjadi salinan yang sempurna. Nyatanya, tanpa keterlibatan tombak, niat ilahi akan terus menjadi penjagal yang, sebenarnya, selamanya. Sudah terlambat. Li Qiye meraih tombak itu saat sang kaisar menerjang ke depan untuk membunuh. Ledakan. Zona korporeal hancur dan terseret ke bumi oleh rantai yang kuat. Orang-orang melihat kaisar dari Ming melarikan diri. Sayangnya, tombak itu muncul lagi di langit dan mulai menembusnya. Ah! Mereka berteriak ketika darah mereka mengucur dari luka. Gemuruh. Sementara itu, kedalaman yang menumpuk di atas akhirnya turun. Saya pergi. Hantu tua berteriak sebelum melompat kembali ke kuburannya. Namun, kesedihan masih mengikuti dan memporak-porandakan tempat itu. Pegunungan di sana meledak secara mengejutkan. Tuan-tuan yang lain menarik napas dalam-dalam, berpikir bahwa hantu tua mungkin akan menjadi abu jika dia bertahan lebih lama. Beberapa saat kemudian, ledakan yang memekakkan telinga terjadi di atas langit birunya. Segalanya tampak berantakan. Para penonton menjadi dibutakan oleh cahaya abadi meskipun jaraknya jauh. Gemuruh. Banyak mayat raksasa mulai jatuhan di 9 dunia dan 13 benua. Sangat kuat. Apakah dia benar-benar mampu membunuh mereka semua dan mengubah sejarah? Seorang penguasa kegelapan menarik napas dalam-dalam dan kelam. Para penguasa kegelapan ini tentu saja tidak menyukai ini. Kembalinya hitam gagak yang penuh kemenangan akan menjadi akhir bagi mereka. Dunia hancur seiring dengan Grand Dao dari dunia apokaliptik ini. Kehancurannya jauh melebihi imajinasi siapapun. Jika pertempuran ini terjadi di salah satu dari 3000 dunia, dunia itu akan langsung berubah menjadi abu. Medan perang sebenarnya ada di atas cakrawala dan jauh dari 3000 dunia. Itu bukan bagian dari 5 elemen dan siklus reguler, hanya cangkang kosong belaka. Penutupan terjadi tetapi tidak ada kerusakan nyata yang terjadi. Sejak awal, tidak ada waktu dan ruang di sini, tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di sini selain makhluk besar. Li Qiye berdiri di sana, berlumuran darah dari atas ke bawah seolah dia baru saja keluar dari wadah darah. Tubuhnya hancur dan terkoyak. Tulang rusuknya hancur berkeping-keping, dahi terbuka paksa, lengan dan bahu remuk. Luka-lukanya akan membuat takut siapapun saat ini. Tampaknya sedikit sentuhan saja akan membuatnya hancur. Meskipun demikian, dia bertindak seolah-olah itu bukan masalah besar, tetap berdiri tegak. Sayangnya, tidak ada pemulihan dari luka-luka ini, bahkan dengan pemulihan seluruh tubuh. Senjata rusak dan artefak terbaik berserakan di tanah. Batu roh telah diekstraksi esensinya, menjadi tidak berguna dalam prosesnya. Pengeluaran sumber daya dan senjata ini merupakan tanda terjadinya pertempuran besar. Itu bukan hanya milik Li Qiye tetapi juga milik entitas gelap ini. Beberapa mayat juga ada di sana. Setelah mati, mayat mereka perlu dimurnikan atau mereka akan jatuh ke dalam 3000 dunia. Mereka tidak bisa berlama-lama di area di luar surga yang tinggi ini. Itulah alasan mengapa dunia bawah terus mengalami bencana yang disebabkan oleh turunnya mereka. Li Qiye telah membunuh banyak orang pada saat ini. Tentu saja, dia harus membayar mahal selama pertempuran sengit ini. Pada titik ini, dia sudah dikelilingi oleh sosok-sosok raksasa. Tentu saja, mereka yang masih hidup juga harus membayar mahal. Salah satunya kepalanya terbelah, yang lainnya kehilangan sebagian tubuhnya, yang terakhir hampir terkoyak. Makhluk-makhluk ini sangat besar, mampu menyentuh matahari dan bulan dengan tangan mereka. Li Qiye tampak seperti seekor semut jika dibandingkan. Meskipun demikian, dia masih bisa menghadapi 10 dari mereka sendirian. Di antara mereka ada makhluk yang ukurannya sama dengan Li Qiye. Dia adalah satu-satunya yang berwujud humanoid, seorang lelaki tua. Dia mengenakan jubah rami, tua dan compang camping. Orang akan salah mengira dia sebagai pengemis jalanan. Dia kurus sampai ke tulang, jelas kekurangan makanan dan nutrisi selama bertahun-tahun. Matanya tenggelam jauh ke dalam rongganya, mirip dengan mayat. Namun, kedua matanya kadang-kadang bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Kaisar dan nenek-nenek moyang akan segera dilahap sampai ke bagian terakhirnya. Makhluk raksasa lainnya tidak berani melampaui batas di hadapannya. Menggigit. Salah satu raksasa ini sedang mengunyah sepotong daging yang berdarah lalu berkata, rasanya enak sekali. Ia kemudian menatap Li Qiye. Ya,
dia memakan daging Li Qiye. Namun, Li Qiye tidak peduli dan hanya fokus pada lelaki tua itu. Orang tua ini adalah yang terkuat di antara mereka. Dia tidak memiliki nama dan Li Qiye juga tidak menanyakannya. Yang lain hanya menyebutnya sebagai kakek tua. Dialah yang paling banyak meninggalkan luka pada Li Qiye. Suara samar di awal pertarungan adalah miliknya. Waktu tidak mengalir di sini. Siapa yang tahu sudah berapa lama sejak saya terluka? Kata orang tua itu. Meskipun sifatnya mengerikan, bahu kirinya telah menjadi korban tusukan pedang dengan darah yang keluar. Meski begitu, luka kecil ini tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kondisi Li Qiye saat ini. Jangan khawatir tentang cederanya, aku akan segera membunuhmu. Li Qiye tidak meringis sekalipun, masih terlihat percaya diri. Kamu memang punya kekuatan untuk melakukannya. Lelaki tua itu memiliki nada yang lemah, sepertinya dia berada di ambang kematian setiap saat. Orang tidak akan percaya bahwa dia mampu menelan 3.000 dunia dalam satu tegukan. Tapi aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Kami tidak hanya akan membunuhmu, kami akan membagi segalanya setelahnya, tidak menyia-nyiakan satu pun tulangnya. Orang tua itu melanjutkan. Orang bisa membayangkan lelaki tua yang lemah ini mengunyah tulang-tulang Li Qiye setelah mendengar ancamannya. Katakan ini lagi setelah kamu menjatuhkanku. Li Qiye tersenyum. Kami kelaparan. Salah satu makhluk kolosal berteriak dan menyela pembicaraan mereka. Yang lain juga memfokuskan pandangan mereka dan mengeluarkan air liur. Saya ingin hati daunnya. Yang lain menegaskan, nasibnya yang sebenarnya adalah milikku. Satu lagi menelan ludahnya. Saya hanya menginginkan keinginan primordial. Yang lain mencoba menahan rasa laparnya. Orang tua itu mengangkat tangannya dan semua keberadaan ini segera berhenti berbicara. Dia jelas memiliki otoritas besar di antara mereka. Saya menghormati musuh yang layak. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Orang tua itu menatap Li Qiye seolah-olah dia sudah mati. Tidak perlu untuk itu. Tapi sayang sekali saya tidak bisa melihat orang itu. Li Qiye tetap acuh tak acuh. Semua keberadaan di sini menjadi sunyi seketika, sedikit mengangkat alis mereka. Mereka tidak mengenal rasa takut karena kekuatan mereka, tetapi orang itu istimewa. Bahkan lelaki tua itu mengubah ekspresi. Jangan kaget sekarang. Saya pikir dia akan ada di sini. Li Qiye memandang ke sekeliling dunia besar ini tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan orang ini sama sekali. Mungkin, orang tua itu tidak begitu yakin. Ekspresinya agak aneh. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Kapan terakhir kali kamu melihatnya? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Makhluk-makhluk saling bertukar pandang setelah mendengar ini, tidak lagi ceroboh seperti sebelumnya. Kehati-hatian diperlukan saat membicarakan orang ini. Meski begitu, sepertinya mereka tidak mengingat pertemuan sebelumnya. Sudah lama sekali, tidak yakin. Orang tua itu tenang. Dia tidak muncul saat penjahat itu melarikan diri, atau setidaknya aku tidak melihatnya. Bagaimana dengan kalian? Satu keberadaan memandang yang lain. Makhluk-makhluk ini jarang berinteraksi meski hidup di dunia yang sama. Orang itu dikabarkan adalah orang yang terkuat dan paling menakutkan, orang yang berhasil mencapai jarak terjauh. Mereka secara alami akan menjadi yang paling bahagia ketika orang itu tidak ada lagi. Orang-orang tersebut sudah lama sekali muncul, lebih lama dari yang dapat mereka ingat, dan tidak muncul lagi. Dia menghilang tanpa meninggalkan petunjuk apapun, sepertinya menghilang begitu saja. Jujur saja sekarang, apakah dia masih di dunia ini? Li Qiye memandang orang tua itu dan bertanya. Sulit dikatakan, setidaknya aku tidak yakin. Lelaki tua itu dengan hati-hati memikirkan pertanyaan sulit ini sebelum menjawab. Tidak ada yang bisa melewatinya, dia seharusnya tetap di sini. Hanya saja kami tidak tahu. Yang lain ikut bergabung. Mereka baru saja mencoba menjelajahi seluruh dunia dan tidak dapat menemukan jejaknya. Orang itu telah menghilang sebelum mereka menyadarinya. Mungkin dia masih ada atau mungkin dia sudah pergi ke dunia lain. Keberadaannya menjadi misteri karena mereka tidak terlalu memperhatikannya dalam jangka waktu yang lama. Sayang sekali, saya datang ingin melawannya, sepertinya itu tidak mungkin terjadi. Li Qiye menenangkan, tidak ada eksistensi yang mendasarinya karena begitu tenang meskipun masalah berbahaya. Beberapa dari mereka sebenarnya ingin menyaksikan pertarungan tersebut untuk melihat sejauh mana orang tersebut telah melangkah. Sungguh mengedip,
Saya ingin melihatnya juga tetapi tidak ada peluang, tidak ada kesempatan bagimu juga. Orang tua itu mengangguk. Jika dia sudah menyelesaikan kata-kata terakhirnya, mari kita mulai. Kami ingin makan. Suara mengerikan dari suatu keberadaan membuat bulu kuduk merinding. Mata mereka penuh haus darah, siap membakar Li Qiye seluruhnya. Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa ini adalah waktu saya untuk memanen. Li Qiye mendengus. Kekuatanmu yang luar biasa tidak akan menyelamatkanmu hari ini. Berjuang tidak ada gunanya, kamu ditakdirkan untuk dipisahkan oleh kami. Tentu saja, jangan ragu untuk berjuang lebih keras, itu hanya akan membuat Anda merasa lebih enak. Orang tua itu menyukai bibir. Benar-benar sekarang, baiklah, sudah berakhir ini hadiahnya. Saya yakin Anda akan menyukainya. Li Qiye menawarkan dan mengeluarkan sebuah benda, pilar kristal dengan penutup perunggu. Ini adalah kartu sebagai Li Qiye. Dia mengeluarkan upaya yang tak terhitung hanya untuk mencapainya. Unggas kristal saat itu langsung kebobolan setelah melihatnya. Cahaya purba, orang tua itu membukakan matanya. Eksistensi lain secara landasan, terhuyung mundur dengan pandangan sinkronisasi pada pilar. Sesungguhnya cahaya dunia yang pertama dan juga yang terakhir, cahaya penciptaan dan kehancuran. Sebut saja sesukamu. Li Qiye tersenyum. Saya pikir itu meledak, kata orang tua itu. Hidup hanya menemukan cara untuk mengejutkan orang, bukan? Kata Li Qiye, kamu juga akan mati. Seseorang berkata sambil mundur perlahan. Tidak sembarang orang bisa membuatnya meledak tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang akan selamat, kata Li Qiye. Belum tentu, saya ragu hal itu bisa membunuh kita semua. Orang tua itu tetap berhati-hati. Yah, itu tidak terlalu penting. Intinya menghancurkan semua yang ada di sini tanpa melukai yang ada di bawah. Itulah tujuan saya sebenarnya. Li Qiye mengungkapkan, eksistensi lain mengerti. Orang ini ada di sini untuk menghancurkan dunia yang mati ini, membunuh mereka adalah hal kedua. Kamu akan menjadi orang pertama yang mati. Kata orang tua itu, Li Qiye akan menanggung dampak paling besar dari ledakan itu terlebih dahulu. Berubah menjadi abu akan menjadi hasilnya. Hanya kematian, bukan masalah besar. Li Qiye tersenyum alami. Retakan. Tiba-tiba, retakan muncul di eluru pilar. Tidak, orang-orang yang berada di sana menjadi ketakutan ketika Li Qiye menambahkan kekuatan dan vitalitas Grand Dao-nya setelah menghancurkan pilar tersebut. Sudah terlambat. Li Qiye tidak peduli dengan nasibnya, terlihat dari senyumannya yang acuh tak acuh dan alami. Ledakan. Cahaya primordial meledak, melepaskan kecerahan dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para penguasa di 3000 dunia segera melihat ke atas pada detik ini. Dia memiliki cahaya primordial. Seseorang di tempat penebusan tersentak untuk merespons. Semua orang bisa mendengar ledakan yang memekakkan telinga dan menjadi lumpuh dan pucat. Ledakan, cahaya tak terbatas menerobos warna biru di atas mereka. Ini mirip dengan mendengar guntur tiba-tiba di luar jendela saat hujan malam. Itu tiba di area atas dan menakuti siapapun yang tertidur lelap. Dalam hal ini, bahkan para penguasa pun ketakutan. Akibatnya, segala sesuatu di atas cakrawala meledak. Gelombang kejut dari ledakan tersebut bahkan melanda dunia di bawahnya. Gemuruh. Kerangka 9 dunia dan 13 benua yang rusak hancur. Akibatnya, dunia kedua menjadi terlantar. Benua mereka hancur sementara lautan bergolak dengan hebat. Satu daratan terlempar dari 9 dunia, beberapa benua berbenturan satu sama lain. Mortal King, Secret Nether, Heaven Spirit World. Kerangka dan penghalang mereka hancur sehingga mereka mulai bersatu. Ledakan. Satu kuburan juga diledakkan dari 9 dunia. Peluncuran dan gelombang kejut membawa perubahan besar pada 3000 dunia. Para pecinta yang beruntung menemukan bahwa segalanya tidak lagi sama. Mereka bangkit dan melihat sekeliling, tak mampu berkata-kata. Lautan simpanan di atas dan pohon purba tidak ditemukan. Ini adalah awal yang baru. Awal dari zaman baru. Seseorang yang datang. Di 9 dunia, banyak silsilah yang berubah menjadi abu dalam semalam. Kekacauan dan bencana yang tidak menyenangkan terjadi alih. Sayangnya, setelah kehancuran datanglah penciptaan. Kehidupan dan ras baru muncul berikutnya. Inilah tatanan kehidupan. Dao Lord membuktikan diri mereka selama era yang hilang ini. Mereka mencontohkan 8 daerah terpencil dan membangun kembali penghalang dunia.
Kaisar Naga dan leluhur tombak antara lain mendominasi wilayah yang kacau. Para master hebat bertempur di seluruh negeri dan berpetualang ke zona terlarang. Seorang wanita heroik mengamuk dan menguasai 4 penjuru, mengalahkan siapapun yang bernama Belakang Li. Era baru yang makmur dimulai dengan apa yang disebut sebagai makhluk abadi yang mengajarkan. Grand Dao, era baru sedang berjalan lancar. Sayangnya, tidak ada yang tahu tentang cahaya lemah yang bersinar di suatu tempat di dunia baru ini. Diperlukan 1 miliar tahun kehamilan, diam-diam mencoba untuk kembali. Perbukitan yang menghijau, perairan yang hijau, dan puncak-puncak yang megah, tentu pemandangannya sangat indah. Barisan pegunungan memenuhi daratan ini. Puncaknya cukup tinggi hingga menyentuh langit dengan fenomena visual yang mengelilinginya. Air terjun mengalir turun dari atas. Burung dan binatang bermain di tempat ini, aturan pemburu dan mangsa diterapkan. Wilayah ini milik Divine Black Skull, sebuah sekte besar yang terletak di West King. Sejarahnya sangat dalam karena nenek-nenek moyang pendirinya dapat ditelusuri kembali ke zaman sebelumnya, 9 dunia. Ya, ini adalah era baru. 9 dunia legendaris sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, zamannya dikenal sebagai 9 dunia. Dunia dibangun kembali setelah keruntuhannya, hanya menyisakan 8 wilayah terpencil. Ini menjadi zaman para Dao Lord. Kaisar abadi dan klasifikasi lainnya sudah tidak ada lagi. Tatanan lama pada zaman sebelumnya hilang ditelan sungai waktu. Karakter cemerlang mereka hampir terlupakan. Era baru menikmati kemakmuran dan perkembangan pesat dengan gelombang orang-orang jenius dan sekte-sekte yang sedang berkembang. Divine Black telah berdiri begitu lama sejak zaman terakhir, artinya ia memiliki banyak sumber daya dan bakat. Di balik pegunungan terdapat tempat pelatihan penting sekolah yang tidak dapat diakses oleh murid biasa. Di sana terdapat sebuah kolam dengan udara yang cukup jernih untuk melihat ikan dan udang. Pantulan sinar matahari di permukaan bersinar seperti pecahan emas yang mengambang. Seorang wanita cantik sedang mandi di kolam sambil menikmati kesegarannya. Dia baru saja keluar dari sesi latihan yang panjang dan memutuskan untuk bersantai. Udara dingin meresap ke dalam kulit gioknya. Perasaan menyenangkan mengambil alih dari atas ke bawah. Dia membasuhnya dengan air, menangkupnya dengan kedua tangan. Itu mengalir di celah antara jari gioknya dan menuruni lekuk tubuh yang indah. Kilaunya menonjolkan kecantikannya. Orang bisa melihat wajahnya yang sempurna dalam pantulan di permukaan udara, mahkota yang panjang dan tipis, kulitnya yang seputih salju, hidung bengkok, dan bibir merah yang menawan. Namun, ada sedikit semangat kepahlawanan dalam kecantikannya. Sosoknya yang menggairahkan menarik perhatian, mirip dengan pohon anggur dewasa dengan buah-buahan berkilau berisi jus. Yang lain mau tidak mau ingin menggigitnya. Kulitnya yang putih berkilau dipadukan dengan pantulan sinar matahari pada butiran udara menyerupai lukisan yang indah. Dia dengan lembut mengusap keringatnya sambil menikmati kesejukan. Tiba-tiba, gelembung udara tiba-tiba muncul tak jauh darinya, memicu gelembung tersebut secara bertahap bertambah besar dan mempengaruhi seluruh kolam. Hal ini secara alami membuatnya berhenti dan menjadi berhati-hati, mengira itu mungkin udara iblis. Tapi ini juga tidak benar. Bagaimana bisa setan berada di sini, di lokasi sekte mereka yang dilindungi? Guyuran, seseorang muncul dari udara, terengah-engah seolah hampir tenggelam. Ah! Wanita itu berteriak setelah melihat bahwa itu adalah laki-laki dan dengan cepat mundur sambil menutupi payudaranya. Hampir tenggelam setelah kelahiran kembali di air ini. Pria itu berkepala dingin. Sementara itu, wanita itu masih tercengang. Bagaimana orang ini bisa berada di sini, di dalam kolam? Dia mendapatkan kembali akalnya dan penyesuaian tangannya. Gaunnya langsung melingkari sekelilingnya. Memperbaiki. Dia memanggil pedang, mengarahkannya ke dada pria itu. Bicaralah, kamu siapa? Mengapa kamu di sini? Dia mengulanginya dengan dingin. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun, tampak biasa-biasa saja, tidak ada seorang pun yang akan meliriknya sekilas ke jalan yang sibuk. Sayangnya, ada sesuatu pada matanya setelah dilihat dengan cermat. Dia tidak tahu mengapa mereka istimewa. Mereka tampak cukup dalam untuk menarik dan memikat seseorang. Pria itu mendongak dan tidak peduli dengan pedang yang mengarah padanya meskipun jaraknya beberapa inci dari tenggorokannya, hampir menusuk kulitnya. Dia tetap acuh tak acuh seolah ketajamannya bukanlah sebuah ancaman. Dia menatapnya dengan cara yang agak tidak sopan dan langsung. Ingat,
dia hanya mengenakan gaun yang membungkusnya saat masih berada di dalam udara. Dengan demikian, kain basah yang menempel di kulit lembutnya, menampilkan sosok cantik di baliknya. Dia merasa telanjang dari atas ke bawah di bawahnya, tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada yang bisa lolos dari matanya. Tutup matamu atau aku akan menyingkirkannya untukmu. Rasa malu berubah menjadi kemarahan saat dia berteriak dan mendekatkan pedangnya. Pria itu masih tidak peduli dan hanya bertanya, di mana tempat ini? Sekolah Hitam Ilahi, siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Ekspresi wanita itu masam. Niat membunuh meningkat pada saat ini. Belum lagi orang luar, bahkan anggota sektenya pun tidak akan bisa datang ke sini. Terlebih lagi, ini adalah kolamnya yang dimaksudkan untuk mandi. Yang terpenting, dia benar-benar dilihat oleh orang asing. Ini tidak bisa dimaafkan. Dia melihatnya lebih dekat dan menemukan bahwa dia bukanlah seorang petualang, hanya manusia biasa tanpa kekuatan apapun. Bagaimana dia bisa muncul di tempat ini? Semuanya aneh. Li Qiye, di mana Divine Black? Bagian mana dari 9 dunia ini? Pria itu tidak lain adalah Li Qiye. Cahaya primordialnya telah menghancurkan segala sesuatu di atas. Dia akhirnya memperoleh kelahiran kembali setelah usaha bertahun-tahun. Misteri di balik perbuatan ini akan tetap menjadi rahasia, tidak ada yang tahu dan dia juga tidak akan memberitahu siapapun. Meski begitu, lokasi tersebut sebenarnya tidak terduga dan bukan bagian dari rencana. Belum pernah mendengar tentang 9 duniamu. Berhentilah melihat-lihat dan jawab pertanyaanku. Dia menegaskan, namun, dia merasa nama ini agak familiar. Itu hanya berpikir singkat dan tidak membengkokkannya. Di mana lagi tempat ini selain 9 dunia? Li Qiye mendongak. Langit masih biru. Segala sesuatu yang seharusnya ada di sana. Ini membuatnya tersenyum. Raja 8 Kesunyian Barat. Berhentilah berpikir bodoh, kamu jelas tahu di mana kamu berada. Dia berkata, 8 kesedihan. Li Qiye tiba, tidak apa-apa, hanya ganti nama. Bagaimana kamu sampai di sini? Dia meninggikan suaranya. Siapa namamu? Dia tidak menjawab. Gong Qianyu. Dia berkata tanpa berpikir. Dia tidak tahu mengapa dia menjawab pertanyaan acuh tak acuh itu. Semuanya terasa begitu alami seolah-olah memang seharusnya begitu. Rasa malu Gong Qianyu berubah menjadi kemarahan. Dia tidak tahu mengapa kata-kata pria itu membawa begitu banyak otoritas dan kekuatan meskipun dia adalah manusia biasa. Jawab pertanyaanku atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia berteriak. Guyuran, guyuran. Tiba-tiba airnya bergolak seolah-olah ada mata air yang mengalir dari dasar kolam. Perkembangan yang tiba-tiba ini menjadikannya lambat. Li Qiye menghela nafas dan tersenyum kecut. Aku bernasib buruk dengan air, membawaku ke sini adalah satu hal, tapi datang lagi. Ledakan. Pilar udara mengalir keluar dari bawah, menyebabkan sisanya terciprat ke atas. Dia sendiri terlempar terbang bersama Li Qiye. Pilar itu menjulang tinggi dan akhirnya jatuh kembali seperti hujan kecil. Sial, aku tidak bisa terbang. Li Qiye meratap saat musim gugur. Bam! Dia mematahkan banyak cabang di sepanjang jalan, mengakibatkan rasa sakit yang mendalam hingga membuatnya pingsan. Ketika dia terbangun kembali, dia melihat langit-langit yang terdiri dari kayu dan jerami. Rumah ini jelas bukan milik keluarga kaya atau seorang penggarap, hanya tempat tinggal sederhana seorang petani. Dia melihat sekeliling dan melihat kekurangan dekorasi, hanya meja dan barang-barang penting, tidak ada yang lain. Dia mencoba bergerak tetapi mendapati dirinya terikat oleh potongan kain. Aroma obat yang kuat menerpa dirinya. Ia dirawat dengan salep lalu dibalut, sehingga membuatnya sulit bergerak. Sungguh tidak mudah menjadi manusia fana. Dia tersenyum kecut. Dia kemudian memeriksa tubuhnya sendiri. Tentu saja, ini tidak perlu karena dia tahu masalah saat ini, hanya manusia biasa yang tidak punya apa-apa lagi. Pengangkatan di atas menghancurkan dan benar-benar membunuh. Kelahiran kembali seharusnya tidak mungkin terjadi. Tapi jangan lupa, dia adalah si gagak hitam Li Qiye. Dia harus bersiap menghadapi pertarungan yang lebih sulit di masa depan sehingga dia telah cukup mempersiapkan diri untuk ini. Di 9 dunia, tunggu, ini bukan lagi 9 dunia. Nama tempat ini di zaman baru adalah Eight Desolaces. Dia meninggalkan kartu sebagai di sini yang masih ada terlepas dari perubahan yang menggemparkan. Setelah bertahun-tahun dalam kandungan,
dia terlahir kembali dan menjadi manusia fana lagi. Tentu saja, fana atau abadi, ini tidak menjadi masalah baginya. Dia hanya membutuhkan hati daunnya. Asalkan masih teguh pendiriannya seperti semula, pasti bisa bangkit kembali. Dia tampak geli saat dia mendecakkan pinggangnya, menikmati rasa menjadi manusia fana. Sudah lama sekali dia tidak merasakan perasaan ini. Dia memejamkan mata dan menikmati momen damai ini. Begitu dia membuka matanya lagi, dia melihat seorang gadis berdiri di samping tempat tidur. Dia mengenakan gaun murah dengan tambalan di atasnya. Kulitnya kecoklatan karena terlalu terkena sinar matahari tetapi matanya penuh semangat. Dia melihat kaget pria itu terbangun dan langsung berlari keluar sambil berteriak, "Instruktur, instruktur." Pria itu bangun. Li Qiye tertawa melihat pemandangan ini. Sesaat kemudian, sinar matahari yang masuk melalui pintu tertutup ketika seseorang masuk, seorang pria parubaya dengan tubuh tinggi dan berotot, lengan panjang dan tangan besar. Dia mengenakan jubah yang terbuat dari rami murahan seperti gadis kecil itu. Namun, fitur wajahnya sangat kokoh, memberikan penampilan yang tegas dan kuat. "Kamu sudah bangun." Dia duduk di tempat tidur dan berkata, "Kamu menyelamatkanku." Li Qiye memandangnya. "Kamu jatuh dari langit dan mendarat di desa kami saat hujan, sangat beruntung bisa selamat." Dia menimbulkan suatu hal yang aneh karena semuanya aneh. Itu adalah hari yang cerah namun hujan mulai turun entah dari mana. Terlebih lagi, makhluk fana ini mendarat tanpa mengalami kematian. Akan lebih masuk akal jika dia adalah seorang yang cerdas. Li Qiye terkekeh sebagai penjelasannya. Semua orang mengira pilar air yang meledak itu adalah hujan. "Aku khawatir kamu harus tetap di tempat tidur sebentar." Pria itu berkepala dingin. Merupakan sebuah keajaiban bahwa Li Qiye bisa selamat dari kehancuran tersebut. "Siapa namamu? Di mana rumahmu?" Dia pergi. "Li Qiye, aku tidak tahu apa-apa tentang rumahku." Li Qiye tersenyum. Pria itu melihat lebih dekat, berpikir bahwa Li Qiye memiliki cukup banyak trauma selama musim gugur hingga mengalami amnesia. Rupanya hal ini tidak terjadi setelah pengamatan. Meski begitu, dia bukanlah orang yang penasaran dan berhenti bertanya. Namanya Liu Fuyu, anggota desa ini. Dia telah mencoba memajang sebelumnya. Obat ini tidak terlalu bagus. Li Qiye mencium aroma salep itu dan menenangkan kepalanya. "Sebenarnya ini dari sekteku, tipe terbaik." Jawab Fuyu. "Yang terbaik di sini berarti itu yang terbaik yang tersedia untuknya." Dia tidak punya banyak yang tersisa dan menggunakan semuanya pada Li Qiye. Secara teori, dia seharusnya tidak menyelamatkan orang asing, terutama manusia biasa. Namun, dia tetap melakukannya dan menggunakan salep yang diberikan oleh sektenya pada orang ini. Dia juga tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Dia tidak tahu bahwa Li Qiye akan baik-baik saja. Ketika Li Qiye bisa berjalan, dia akan bisa menemukan obat yang lebih baik untuk disembuhkan dalam waktu singkat. "Oke, istirahatlah dengan baik sekarang," ucap Fuyu lalu pergi. Saat Li Qiye tinggal di desa bernama Liu ini, Fuyu terus merawatnya. Keduanya jarang berbicara karena sifat Fuyu yang pendiam. Kadang-kadang, Fuyu berdiri di sana dengan linglung. Sepertinya ada sesuatu dalam pikirannya. Di sisi lain, Li Qiye tidak menyetujui pengaturan ini dan dengan santai tinggal di sana untuk memulihkan diri. Tingkat kesembuhannya jauh melebihi ekspektasi Fuyu, benar-benar mengejutkan pria itu. Pagi ini, Li Qiye akhirnya bisa meninggalkan tempat tidurnya. Ini adalah pertama kalinya dia keluar rumah. Dia mendapati dirinya berada di halaman sederhana milik Fuyu. Dia meninggalkan tempat itu dan disambut oleh hembusan udara bersih. Ini adalah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan dan kabut di semua sisinya. Angin sepoi-sepoi yang menyegarkan datang dari hutan di kawasan. Desa itu hanya terdiri dari beberapa lusin keluarga. Semuanya memiliki nama belakang Liu, itulah nama desanya. Saat itu masih pagi tetapi penduduk desa sudah sibuk. Beberapa pergi berburu sementara yang lain memberi makan ternak mereka atau mulai bertani. Suara-suara terdengar di mana-mana. Fuyu adalah satu-satunya yang mengkhawatirkan desa tersebut sehingga dia cukup berpengaruh. Semua orang tahu tentang Li Qiye, orang sakit yang dibawa kembali oleh Fuyu. Beberapa penduduk desa menyambutnya saat dia berjalan menyusuri jalan batu. Ini adalah kehidupan manusia biasa, sederhana dan sederhana sambil harus bekerja keras demi kelangsungan hidup. Dia memiliki senyuman di wajahnya sambil berjalan menyusuri jalan dan menghirup udara segar.
Dia bukan lagi Li Qiye yang tak terpecahkan, hanya manusia fana lainnya, ini membuatnya merasa cukup riang, bisa rileks. Jalan batu membentang dari satu sisi ke sisi desa lainnya, diakhiri dengan tempat latihan yang dilapisi granit. Kelihatannya kasar tetapi dibuat dengan hati-hati. Setiap bagiannya besar dan tahan lama. Gulma terlihat di samping bersama dengan peralatan pertanian. Jadi, kemungkinan besar tempat ini digunakan sebagai ladang pengeringan. 30 hingga 50 anak duduk secara acak di sana. Meski begitu, masing-masing terlihat cukup perhatian. Yang termuda berusia sekitar 5 atau 6 tahun dan yang tertua berusia sekitar 10 tahun. Mereka dengan sungguh-sungguh menarik dan membuang napas. Orang akan terkejut melihat hal ini di desa biasa. Instruktur mereka adalah Liu Fuyu yang sedang menatap tajam saat ini. Dia berjalan berkeliling dan akan memperbaiki setiap anak yang salah menjaganya. Dia adalah satu-satunya kerabat yang bisa mengajar anak-anak. Hal ini menambah gengsinya. Teruslah bekerja keras, ujian sekte akan segera hadir. Tersingkir berarti tidak ada peluang lagi, Anda harus tetap berada di sini dan bekerja di bidang pertanian. Jika Anda ingin terbang seperti makhluk abadi dan melihat betapa luasnya dunia ini, jangan berhenti. Fuyu dengan lantang menyemangati setelah melihat beberapa dari mereka mengulur-ulur waktu. Suaranya yang berkuasa membuatnya mendapat gelar naga guntur Liu. Yang terganggu segera fokus mata. Mereka menjadi cerah setelah memikirkan tentang ujian dan bisa terbang seperti makhluk abadi. Mereka menarik dan membuang napas seperti yang diinstruksikan. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan mereka untuk meninggalkan desa. Hasil yang buruk akan menyebabkan mereka disingkirkan oleh sekte tersebut, yang berarti mereka harus menjadi petani seperti orang tua mereka. Li Qiye memperhatikan tanpa masuk, menilai setiap anak sebelum diakhiri dengan Liu Fuyu. Dia hanya tersenyum dan kecewa, memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan tur desa kecil itu. Namun demikian, dia menikmati momen ini, mendengarkan kicauan burung dari hutan, mengamati para petani yang sedang bekerja dan hewan-hewan mereka. Jangan salah, gaya hidup ini tidaklah mudah. Namun, mereka masih relatif damai dan tidak harus memikul beban berat selama jutaan tahun. Manusia fana ini tidak secara aktif peduli dengan kelangsungan hidup dunia, keberadaan gelap, atau pertempuran terakhir. Hal-hal ini terlalu jauh dan disingkirkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, sebagai manusia fana, Li Qiye memutuskan untuk menikmati waktu singkat ini dan membuang sisa pikirannya. Dia berjalan-jalan pada saat yang mungkin merupakan momen paling santai dalam hidupnya. Dia sesekali berhenti untuk melihat mata air yang mengalir, benar-benar tenggelam dalam aksinya. Ingat, dia telah melihat banyak pemandangan yang luar biasa dan indah sebelumnya. Sayangnya, dia masih menganggap mata air biasa cukup menarik. Dia akhirnya berhasil sampai ke pintu masuk desa. Ada sebuah tablet yang berasal dari periode yang tidak diketahui. Lumut tumbuh di atasnya, hampir menutupi kata-katanya. Dia mendekat dan melihat bahwa itu adalah mantra mental yang terdiri dari beberapa ratus karakter. Di samping setiap baris ada penjelasan. Dia menenangkan kepalanya setelah membaca sebentar. Rasa keakraban mulai muncul. Kamu tahu mantra segala sesuatu. Seseorang bertanya ketika dia ingin pergi. Itu adalah Liu Fuyu yang suaranya terdengar dari jauh. Dia berbalik dan tersenyum, semuanya. Fuyu memandang dan mengangguk lalu melirik ke tablet. Ya, itu adalah salah satu dari 7 mantra yang paling umum, juga dikenal sebagai 7 hukum zaman keemasan atau hukum yang terberkahi. Tentu saja tablet ini tidak istimewa karena ketujuh undang-undang ini telah disebarkan di 8 desoles. Orang bisa muncul di toko buku manapun di jalan. Itu sama sekali tidak dianggap sebagai rahasia. Para pembudidaya pertama di desa tersebut mengukir salah satu dari 7 hukum di sini dengan harapan agar keturunannya dapat memulai jalur budidaya. Nantinya, mereka bisa membaca dan belajar bahkan tanpa guru. Saat ini, para murid dari sekte besar tidak memilih 7 hukum ini. Sekte mereka memiliki mantra pengantar atau metode kuat yang disukai oleh Dao Lord. Diberkati, Li Qiye bertanya, karena mereka diturunkan oleh Dao Lord yang terberkati. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Dao Lord yang agung adalah pencipta mereka. Fuyu menjelaskan sambil melihat tabletnya. Li Qiye tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Fuyu sendiri terkejut. Dia tidak tahu mengapa dia berbicara begitu banyak dengan makhluk fana hari ini.
Li Qiye tidak berkata apa-apa lagi dan kembali ke jalan. Fu Yu mengikuti di belakangnya, masih bingung dengan tindakannya saat ini. Namun, mengikuti Li Qiye tampaknya merupakan tindakan yang wajar. Mereka berdua terus melakukan hal ini untuk sementara waktu. Apakah kamu benar-benar ingin tinggal di desa ini? Li Qiye akhirnya bertanya sepanjang jalan. Fu Yu berhenti karena kata-kata ini sangat menyentuh hatinya. Dia menjadi tenang dan mengikuti langkah Li Qiye dan bertanya, kamu adalah seorang yang terampil. Ya, dahulu kala, aku sudah melupakan banyak hal sekarang. Li Qiye tersenyum. Dahulu kala, Fu Yu tetap skeptis. Li Qiye tampak paling tua 20 tahun. Berapa lama lagi dia bisa mendidih? Bagaimana seseorang bisa melupakannya? Fu Yu mengangkat kelopak mata. Hal ini dapat dimengerti. Kultivator tidak akan melupakan latihan keras mereka. Ditambah lagi, Li Qiye masih muda, bukan orang tua yang pikun. Ingat atau lupakan, apakah mereka berbeda dalam hal Grendao? Li Qiye berkata dengan santai. Fu Yu menjadi tercengang. Sesuatu dalam dirinya tersentak seperti tersambar petir. Dia berhenti sekali lagi untuk memikirkan komentar yang tampaknya mendalam. Masuk akal jika Li Qiye kembali kalimat ini dari sebuah gulungan kuno. Namun, tampaknya tidak demikian. Fu Yu mendapatkan kembali akalnya dan mengikuti Li Qiye lagi. Yang terakhir berdiri di samping mata air, mengamati gerombolan ikan yang sedang bermain-main. Fu Yu sama sekali tidak menganggap ini menghibur, tetapi Li Qiye bertindak olah ini adalah pemandangan paling indah di dunia, membenamkan dirinya sepenuhnya. Sekali lagi, Liu Fu Yu mendapati dirinya bingung. Mengapa dia menemani Li Qiye padahal pria itu hanya melihat musim semi ini? Seorang lawan seperti dia sedang mengikuti manusia fana. Anehnya, ini tidak terasa terlalu aneh. Dia akhirnya berhenti menjahit dan hanya mengikuti arus. Li Qiye menemukan tempat dan duduk di dekat mata air. Dengan santainya ia memetik bunga kecil yang tumbuh di sana. Saat berputar, bunga itu mulai melayang dengan gerakan memutar. Aksinya terlihat natural dan lancar tetapi Fu Yu benar-benar terpesona oleh bunga itu. Ia melihatnya melayang mengikuti arah angin, begitu pula kecepatannya. Faktanya, kecepatan putaran bunga itu sama dengan kecepatan bunga yang turun di udara pada musim semi juga. Tanpa dia sadari, dia menemukan gerakan berputar ini selaras dengan semua ritme di dunia, sebuah harmonisasi yang sempurna. Saat bunga itu perlahan-lahan jatuh dan menyentuh udara, seekor ikan mas melompat keluar dari udara dan menelannya. Sekali lagi, ikan mas tidak melihat bunga itu dan tidak ingin berdampingan. Namun, bunga itu jatuh tepat pada saat ikan mas melompat dengan mulut terbuka, sempurna di dalam. Pertunjukan reaksi karma telah dimulai saat bunga itu mulai bergerak ke atas. Pikiran Fu Yu menjadi terang dalam momen perpecahan ini. Dia mengira dia baru saja melihat Grendao. Dia tidak bisa mendengarkan matanya sendiri dan mulai menggosoknya. Mungkin ini semua hanya kebetulan dan dia terlalu khawatir. Dia memandang ke arah Li Qiye, pria itu masih duduk di sana dengan dagu bertumpu pada telapak tangan, diam-diam mengamati musim semi tanpa peduli. Fu Yu menghela nafas lega. Ya, dia pikir dia terlalu khawatir. Saat ini tidak ada harmonisasi tatanan duniawi, tidak ada karma dan tidak ada Grendao. Bakatmu tidak buruk, Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh sambil bersantai. Ini mengejutkannya seperti sambaran petir. Faktanya, dia sudah sering mendengar ungkapan ini sebelumnya ketika banyak senior dan rekannya memujinya. Namun, kali ini berbeda. Dia berdiri di sana seperti ayam kayu konyol, menyadari bahwa itu bukanlah suatu kebetulan sebelumnya. Harmonisasi dimulai dengan bunga yang berterbangan, semuanya dimulai dengan gerakan paling sederhana dari Li Qiye. Hal ini membuat Fu Yu menjawab dengan mulut terbuka lebar. Bagaimana manusia bisa memiliki kemampuan ini? Dia sendiri tidak punya peluang untuk mempengaruhi tatanan dan ritme dunia. Sangat sedikit sekte yang benar-benar bisa melakukannya. Dia tidak tahu harus berkata apa, menganggap pria itu tidak terduga. Apakah pria ini adalah master tersembunyi? Atau ada kemungkinan lain? Siapa kamu? Ini adalah satu-satunya pertanyaan yang bisa dia ajukan. Aku adalah aku. Li Qiye tersenyum dan berbaring melihat awan putih yang bergerak melintasi langit biru. Memang cantik, Li Qiye menambahkan dengan sentimental. Fu Yu mendongak dan tidak setuju. Dia telah melihat langit ini selama puluhan tahun, masih sama seperti biasanya.
Dia tidak memahami kerangka berpikir Li Qiye, tetapi pria itu tidak terlihat sama sekali. Benar-benar, gumam Fuyu, itu tidak terlalu indah. Sektenya memiliki banyak pemandangan indah yang mengalahkan langit biasa ini. Li Qiye hanya tersenyum karena Fuyu belum melihat kehancuran dunia atau cangkang kosongnya. Langit yang indah ini berkat usaha banyak orang bijak. Saat Li Qiye menikmati warna biru langit, Fuyu memiliki banyak pemikiran dalam pemikiran yang tidak berani dia ungkapkan. Aku tetaplah aku pada akhirnya, hanya bisa menjadi manusia selama 1 atau 2 hari. Kalau begitu, kembali menjadi Li Qiye. Li Qiye berkumpul dan berdiri. Fuyu bisa melihat betapa cerahnya matanya saat ini. Meskipun mereka tidak membawa keilahian atau cahaya yang menakutkan, hanya perubahan ekspresi ini yang membuat Fuyu berpikir bahwa Li Qiye telah menjadi orang yang berbeda, seseorang yang lebih tinggi dari langit dan lebih tebal dari bumi. Hal ini tentu saja membuat Fuyu tercengang. Bagaimana manusia fana bisa mengeluarkan perasaan yang luar biasa ini? Dia mendongak dan melihat Li Qiye sudah jauh lalu buru-buru menyusulnya. Dia menemukan bahwa Li Qiye ini tidak lagi sama dengan sebelumnya. Dia sangat yakin akan hal ini. Kamu, Fuyu masih kehilangan kata-kata, pendinginan. Panggil aku Tuan Muda, Li Qiye berkata tanpa ragu-ragu. Tuan Muda, Fuyu langsung menjawab dan tidak merasa bersalah sedikit pun. Li Qiye tidak peduli dengan pikiran Fuyu dan terus maju. Saya tahu Anda tidak ingin tinggal di desa kecil ini karena bakat Anda, kata Li Qiye. Saya lahir di sini, jadi mati di sini tidaklah buruk sama sekali. Fuyu merenung sebelum menjawab sambil menggaruk kulitnya. Dia sudah menerima hal ini sejak lama. Dia ingat perasaan saat pertama kali kembali, keengganan, penghinaan, dan kemarahan. Sayangnya, dia menjadi dewasa selama bertahun-tahun. Upaya tidak cukup untuk mengubah apapun, jadi dia memilih penerimaan. Ini adalah rumahnya, jadi meskipun mimpinya gagal, tidak buruk menjalani sisa hidupnya di sini. Apalagi dia menaruh harapannya pada anak-anak. Jika salah satu dari mereka dipilih oleh sekte lain kali, itu akan sangat bagus bagi desa selain memenuhi salah satu keinginannya. Apakah kamu tahu apa masalahmu? Li Qiye bertanya. Saya bodoh atau tidak cocok untuk menghargai? Fuyu mengotak-atik sebelum menjawab. Itukah yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri? Li Qiye tersenyum mendengar tanggapan yang mencela diri sendiri. Liu Fuyu menjawab. Dia jelas tidak bodoh, jelas merupakan salah satu murid generasi pertama yang luar biasa di sektenya. Namun, budidayanya tiba-tiba berhenti membaik. Dia mencoba lama sekali sebelum menyerah dan kembali ke tempat kelahirannya. Saya melihat Anda sedang mengembangkan 4 hukum yang berbeda, bukan? Li Qiye meliriknya dan berkata, Anda benar, Tuan Muda. Fuyu menjadi terkejut dan menjawab, saya mengembangkan 2 hukum kebajikan dari sekolah saya dan 2 mantra mental yang berbeda. Hak kelayakannya adalah kera iblis berlengan 8 dan segel surgawi. Mantra kedua adalah pagar selatan dan banteng api gila. Dia bertanya-tanya bagaimana Li Qiye tahu bahwa dia mengembangkan 4 seni yang berbeda pada saat yang bersamaan. Jadi begitu, Li Qiye mendengus. Dia memperhatikan sikap percaya diri Li Qiye. Seolah-olah pria itu sudah menduga hal ini, mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Tolong perbaiki kesalahan saya, Tuan Muda. Fuyu memerintahkan kepalanya dan meminta. Orang lain akan mengira Fuyu gila karena bertanya kepada manusia yang belum mengembangkan 1 hukum pun. Manusia yang paling berpengetahuan dan terpelajar masih belum bisa mengajar seseorang yang memahami apapun sehubungan dengan kompas. Sayangnya, Fuyu yang pernah dianggap jenius di sekolahnya melakukan hal itu. Teman-temannya akan mengira dia sudah gila karena putus asa. Dalam beberapa tahun terakhir, Anda tidak mengalami kemajuan dan bahkan mulai menurun, bukan? Li Qiye menerima busur itu dan melanjutkan. Benar, Tuan Muda. Fuyu menjadi semakin terguncang. Dia berlatih sangat keras selama beberapa waktu namun budidayanya masih mengalami stagnasi. Banyak orang di sekte yang mengetahui hal ini. Namun, hanya sedikit yang mengetahui bahwa budidayanya menurun, bukan hanya stagnan. Biasanya, pemikirannya tidak akan berkurang seperti ini ketika seseorang masih memiliki banyak vitalitas dan masa muda. Ini hanya akan terjadi pada seseorang yang hampir mati karena umurnya hampir habis. Fuyu berada di puncak hidupnya dengan kekuatan hidup dan vitalitas yang besar.
Mengapa budidayanya terus surut? Dia telah bertanya kepada seniornya di sekte sebelumnya tetapi mereka tidak dapat memberikan diagnosis. Akhirnya, dia berasumsi bahwa dia tidak ditakdirkan untuk berada di sekelilingnya. Oleh karena itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada sektenya dan kembali ke desa. Rincikan situasi Anda saat ini, kata Li Qiye. Itu sekitar setahun setelah saya mencapai tingkat agung kapal penakluk dan membuka istana ke-6 saya. Saya sedang bersiap untuk menerobos manifestasi makhluk tercerahkan tetapi pikiran saya tiba-tiba berhenti meningkat. Dia memasang ekspresi sedih saat ini. Ingat, dia sangat dipandang oleh sektenya dan memiliki banyak potensi. Masalah selama terobosan penting ini menyelesaikan semua ini. Bagaimanapun, tingkat manifestasi berfungsi sebagai batasan. Memasuki dunia ini berarti mencapai tingkat kekuatan yang benar-benar baru. Kapal penakluk dan manifestasi makhluk tercerahkan. Li Qiye memandangnya. Fuyu menganggap ini aneh karena munculnya mata Li Qiye yang membuatnya meragukan dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah Li Qiye benar-benar memahaminya atau tidak. Itu adalah gelar alam budidaya. Fuyu buru-buru menjelaskan tentang berbagai bidang mekanis. Zamannya adalah 8 Desoles. Zaman 9 dunia tidak akan pernah kembali sehingga sistem budidaya sebelumnya juga hilang, tidak cocok lagi. Sistem baru telah menggantikannya. Ada 12 alam yang terdaftar dari yang terlemah hingga terkuat, cangkang fana, kulit besi, tendon perunggu, karapas perak, korpus markis valet, kapal penakluk, manifestasi makhluk tercerahkan, perwujudan samadhi, surgawi yin yang, kesucian bentuk segudang, fisik suci Grand Dao, dan avatar emas Dao Lord. Setiap alam memiliki 3 tingkat, kecil, menengah, dan besar. Alam tertinggi adalah Dao Lord. Makhluk-makhluk ini dapat membuat avatar emas pada saat ini. Jadi, menurutku tidak apa-apa, tidak salah. Li Qiye tersenyum dan menenangkan, tubuh menjadi wadah Grand Dao sementara Grand Dao menjadi perbendaharaan tubuh Rev. Kamu tahu kalimat ini, Tuan Muda? Fuyu terkejut karena orang ini tidak tahu apa-apa tentang pemikirannya namun hanya mengungkapkan salah satu prinsipnya yang paling terkenal. Saya pernah mendengar sebelumnya. Li Qiye hanya bisa tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Dialah yang memulai sistem budidaya baru ini, yang menghasilkan fisik baru. Namun gelar tersebut diberikan oleh orang lain. Itu berbeda dari rencana Grand Dao awal Li Qiye tetapi tidak terlalu jauh. Ungkapan populer sebelumnya, khususnya, telah disempurnakan menjadi dunia itu sendiri dan diukir pada pohon primordial. Dia sendiri yang menciptakannya, itulah sebabnya dia memahami kedalamannya lebih baik daripada orang lain. Ceritakan padaku apa yang kamu rasakan saat menyimpannya. Li Qiye berhenti mengenang dan bertanya. Tidak banyak, saya hanya berhenti berkembang setelah kapal besar penakluk. Fuyu berpikir sejenak sebelum menjawab, menyerap kekacauan dan energi duniawi tidak menghasilkan apa-apa. Beberapa saat kemudian, vitalitasku akan bergejolak seolah-olah aku tidak memberikan cukup energi untuk mendukung takdirku yang sebenarnya. Ini membuat simbol 4 di istana takdirku menyusut dan layu. Dia merasa bahwa Li Qiye adalah harapan terakhirnya sehingga dia tidak menahan apapun sambil mengubah keadaannya dengan cermat. Senior terkuat di sektenya tidak punya solusi untuk masalah ini. Saat ini, dia khawatir jika ini terus berlanjut, suatu hari nanti dia akan benar-benar jatuh. Kembali ke Markis Korpus akan menjadi pukulan mental yang terlalu berat. Kamu belum mengolah apapun di luar keempat hal ini. Li Qiye bertanya, benar, ketika saya pertama kali bergabung dengan sekte ini, saya memulai dengan seni paling dasar, pagar selatan, untuk membangun landasan inovatif saya. Setelah mencapai Silver Carapes, saya memilih mantra Met Viribul, menggunakannya sebagai landasan Dao. Mengenai prestasi hukum, saya memilih kera iblis berlengan 8 pada awalnya, kemudian segel surgawi setelahnya. Apakah ada masalah di sini? Fuyu buru-buru menjawab, mantra dan hukum ketentuan berbeda. Mantra murni dimaksudkan untuk menyempurnakan landasan Dao dan mekanis. Semakin kuatnya fondasi Dao, semakin besar kekuatannya di kemudian hari. Dalam hal hukum prestasi, itu adalah teknik ofensif dan defensif. Kultivasimu baik-baik saja, kata Li Qiye. Fuyu menghela nafas lega karena takut terjadi kesalahan di sana. Hal ini mungkin menyebabkan penyimpangan Qi atau untuk perbaikan, dia harus menghancurkan fondasi Dao-nya dan memulai dari awal. Jika saya tidak salah,
Anda berdiskusi sebelum stagnasi. Li Qiye menambahkan, tepat sekali, tapi bagaimana kamu mengetahui hal ini? Saya terluka setelah pertempuran tetapi setelah meminum beberapa pil, saya pulih sepenuhnya, tidak ada efek samping. Fuyu menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan, ini tidak ada hubungannya dengan cedera yang diterima dalam pertempuran. Saya yakin Anda kalah dan memaksakan diri, kata Li Qiye. Itu benar, Fuyu setuju. Kamu menggunakan mantra banteng untuk menyalurkan vitalitas dan energimu dengan kekuatan penuh, lalu di satu sisi, kamu mengaktifkan segel surgawi untuk menyerang sambil menggunakan kera iblis berlengan 8 sebagai alat perlindungan, kan? Li Qiye berspekulasi. Spekulasinya membuat Fuyu tercengang. Fuyu kehilangan kata-kata karena Li Qiye menggambarkan pertempuran itu dengan jelas seolah-olah dia ada di sana secara langsung. Namun, dia tahu bahwa pria itu tidak ada dan tidak melihatnya berkelahi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Li Qiye tampaknya adalah petarung mengingat seberapa baik dia mengetahui gerakannya, bukan Fuyu. Butuh beberapa saat bagi Fuyu untuk tenang dan mulai tergagap, bagaimana kamu mengetahui hal ini? Sudah jelas mengingat kondisimu. Hanya pengurangan cepat, kata Li Qiye. Deduksi. Fuyu mengira tingkat pengurangan ini berada di atas posisinya. Li Qiye tersenyum dan dengan santai berjalan ke depan seolah-olah ini adalah musim semi. Tuan muda, apakah ini bisa dibudidayakan? Fuyu mengejar dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan hormat dengan harapan di matanya. Masalah ini telah mengganggunya begitu lama sehingga kata-kata Li Qiye memberikan harapan. Itu bukan persoalan besar. Mantra banteng adalah hukum pahala yang berapi-api, sama halnya dengan segel surgawi dan kera iblis berlengan 8. Kamu kehabisan vitalitas dan tidak ada yang tersisa, namun kamu masih menggunakan hukum fasilitas langsung ini. Li Qiye berbicara sambil berjalan perlahan. Dan, apa hasilnya? Fuyu bertanya, seperti busur yang ditarik hingga batasnya. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kamu terus menariknya? Li Qiye memandangnya, talinya akan robek. Fuyu berseru, ya. Tapi kamu beruntung karena kamu tidak cukup kuat untuk mematahkan busurnya atau itu akan menjadi akhir dari fondasi Daomu. Li Qiye mengungkapkan. Fuyu bergidik meski nadanya terdengar santai. Dia benar-benar memenangkan pertarungan itu setelah berjuang keras. Lukanya juga pulih dengan cepat. Oleh karena itu, para senior tidak pernah menghubungkan permasalahan dengan pertarungan ini, tidak mampu memberikan diagnosis yang tepat. Sekarang, jika Li Qiye benar, maka dia sebenarnya sangat beruntung. Hanya sedikit kekuatan lagi dan dia akan menjadi cacat daripada proses pelemahan tahap ini. Dia sangat terkesan karena Li Qiye tidak benar-benar memeriksa kondisinya. Pria itu hanya meliriknya dan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum mencari tahu alasannya. Ini membutuhkan kekuatan dan kemampuan yang menakutkan. Tuan muda, apakah Anda benar-benar manusia biasa? Fuyu bertanya. Senior terkuat di sektenya tidak dapat menemukan masalahnya, namun Li Qiye dapat melakukannya dalam beberapa menit. Li Qiye jelas terlihat seperti manusia biasa, tetapi Fuyu tidak lagi berpikir demikian. Tentu saja, saat ini, kata Li Qiye. Tapi, bagaimana kabarmu? Fuyu tidak tahu harus berkata apa. Saya baru saja membaca cukup banyak buku. Ingat, membacanya dengan baik agar Anda mengetahui lebih banyak hal, kata Li Qiye. Fuyu tersenyum kecut. Apakah ini benar? Apakah dia mengetahui hal ini hanya dengan membaca buku? Tuan muda, apakah ini bisa dibudidayakan? Fuyu berhenti berpikir dan bertanya lagi. Mudah sekali. Li Qiye mendengus. Benar-benar. Fuyu menjadi bersemangat, matanya bersinar terang. Ini adalah berita terbaik. Tuan muda, jadi apa yang harus saya lakukan? Dia menggosok telapak tangannya dan tidak tahu bagaimana cara bertanya dengan sopan. Dia siap mengemis atau melakukan apa saja demi Li Qiye untuk membantu menyembuhkan masalah ini. Jangan terburu-buru. Anda sudah tidak sabar dalam beberapa tahun terakhir dan itu tetap tidak berarti apa-apa. Bersantailah dan Anda akan mencapai lebih banyak, kata Li Qiye. Kesalahanku. Fuyu memahami logika di balik ini dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Meski begitu, kegelisahannya bisa dimaklumi. Masalah yang memperbaikinya selama beberapa tahun akhirnya bisa teratasi. Li Qiye tidak berkata apa-apa lagi dan melanjutkan perjalanan dengan Fuyu tepat di belakangnya, tampak seperti seorang pelayan.
Mereka telah meninggalkan desa sehingga Li Qiye mulai menikmati hutan dengan penuh fokus tanpa melewatkan sehelai rumput pun. Fu Yu tidak mengerti, apa istimewanya dedaunan dan rumput. Dunia telah berubah. Ini bukan soal rumahnya ada di sana tetapi orang yang dicintainya sudah tidak ada lagi. Sekarang, bahkan rumahnya pun hilang. Li Qiye menghela nafas, menjadi sedikit emosional. Fu Yu tidak mengerti tapi tetap diam sepanjang jalan. Mereka berdua berjalan beberapa saat sebelum berhenti di depan patung batu besar di jalan kura-kura hitam. Itu tampak ilahi dan agung, selain sangat arogan, jelas merupakan binatang ilahi. Cangkangnya tampak cukup kuat untuk memanggul langit. Anehnya, binatang itu juga terlihat baik dan ramah. Li Qiye membayangkannya sangat familiar seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Fu Yu langsung menjelaskan, nama sekte saya adalah Divine Black dan ini adalah simbol kami. Selama wilayah kami masih, Anda akan sering ditempatkan. Jadi begitu, apa yang dijelaskannya? Li Qiye bertanya, patriark dan nenek moyang kita, binatang suci kura-kura hitam. Fu Yu berkata dengan hormat, kura-kura hitam. Li Qiye menganggap ini mengejutkan. Memang, di zaman kuno, leluhur kita adalah tunggangan makhluk abadi yang agung. Dia melakukan perjalanan melintasi 9 langit dan menyerap bintang-bintang, bahkan memasuki surga abadi dan tempat berbahaya. Kemudian, makhluk abadi yang agung meninggalkan dunia ini tetapi dia memilih untuk tinggal dan menciptakan sekte kami. Ceritakan lebih banyak tentang makhluk abadi ini. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya. Aku tidak tahu banyak. Fu Yu tersenyum kecut. Dia hanya mengetahui tentang leluhurnya dari cerita yang diceritakan oleh para senior. Li Qiye menahannya sebagai jawaban. Yah, tuanku berkata bahwa makhluk abadi yang agung itu benar-benar tidak bertentangan dengan kecenderungan untuk melakukan kematian. Dia disembah oleh semua orang meskipun dia adalah perusak sekte. Fu Yu menggaruk kepalanya dan menambahkan. Kedengarannya lebih seperti seorang pembunuh daripada makhluk abadi. Li Qiye mendengus. Saya mendengar bahwa makhluk abadi hanya membunuh mereka yang pantas mati, mereka semua jahat. Fu Yu tersenyum canggung setelah mengatakan ini. Kedengarannya lebih menyenangkan. Sungguh abadi, aku sudah lama tidak mendengarnya. Li Qiye tersenyum melihat patung itu dan memutuskan untuk menamparkan kepala kura-kura itu dengan lembut. Sekali lagi, Fu Yu masih menganggap Li Qiye sangat misterius. Ada sesuatu yang lebih dari senyuman ini yang tidak dia dapatkan. Li Qiye tinggal di desa tanpa melakukan apapun. Dia hanya duduk di dalam ruangan atau berjalan-jalan di sekitar desa. Dia tampak seperti orang awam, hanya makan dan tidur. Hal paling produktif yang dilakukannya adalah sesekali bermain dengan anak-anak. Dia benar-benar manusia fana saat ini, dan tipe yang paling malas. Liu Fuyu tidak akan pernah terlalu banyak berpikir tanpa interaksi sebelumnya. Sayangnya, hari-hari senggang ini tidak berlangsung lama. Li Qiye berpikir untuk meninggalkan desa setelah beberapa hari. Dia memutuskan untuk membawa Liu Fuyu bersamanya sebagai pesuruh. Fuyu berada di alam kapal penakluk. Dia bukan orang penting atau apapun, tetapi masih bisa dianggap seseorang. Selain itu, ia relatif berpengaruh dalam sekte yang merupakan sekte kelas 1 di West King. Sebagian besar tidak akan mengerti mengapa seseorang mau membiarkan makhluk fana diperintahkannya sendirian. Namun, Fuyu tidak terlalu keberatan. Dia diam-diam membawa keranjang obat dan berjalan di belakang Li Qiye. Mereka berdua sibuk memasuki gunung dan hutan mencari tumbuhan dan rerumputan, dimulai dari pagi hari hingga larut malam. Barang-barang yang ditemukan tidak berharga sama sekali. Meskipun demikian, tumbuhan tersebut bervariasi mulai dari tumbuhan yang digunakan oleh manusia hingga tumbuhan langka yang tumbuh di tebing curam atau lembah tersembunyi. Oleh karena itu, Fuyu melakukan kerja keras yang diperlukan untuk mengambil barang-barang yang berada di luar jangkauan. Dia tidak menyampaikan satu keluhan pun dan mengikuti semua perintah Li Qiye dengan penuh perhatian. Sekarang hal ini jarang terjadi. Hari ini, Li Qiye menyuruhnya menanam tanaman di tebing, menempel di sana seperti tokek. Apa itu? Fuyu bukan seorang alkemis. Dia mengenali sebagian besar yang ditemukan baru-baru ini, tetapi tidak semuanya. Dunia telah berubah, begitu pula hal-hal tertentu. Saya tidak tahu namanya tapi esensi dasarnya sama. Li Qiye tersenyum dan melemparkannya ke dalam keranjang. Fuyu sudah terbiasa mendengarkan komentar-komentar yang tidak dapat dipahami dari Li Qiye ini.
Li Qiye mulai menyempurnakannya setelah mengumpulkan cukup banyak. Melihatnya di tempat kerja membuat Fuyu terkejut karena dia tidak terlihat seperti seorang alkemis. Metodenya mirip dengan orang biasa. Di dunia budidaya, para alkemis akan menggunakan api dao mereka untuk mencium bahan-bahan dan memperkenalkan pil. Bagaimana dengan Li Qiye? Dia menggunakan api biasa dan metode pengeringan dengan menjemur tumbuhan dan rumput di bawah sinar matahari. Sepertinya dia benar-benar memesan, terpaksa mengukus, menggoreng, merebus, dan mengeringkan. Kesampingkan hal itu, Li Qiye sangat terampil. Fuyu merasa seperti sedang memperhatikan seorang master yang sedang bekerja. Apakah kamu seorang alkemis, tuan muda? Fuyu tidak mau bertanya. Tidak, ini hanya hobi biasa. Semua saling berhubungan, tidak perlu beristirahat pada satu hal atau satu dao. Li Qiye mendengus. Fuyu mengira orang biasa tidak akan bisa mengatakan hal seperti ini karena berbagai alasan. Hanya mereka yang berada di puncak saja yang bisa melakukannya. Butuh beberapa saat sebelum Li Qiye selesai menyiapkan tanaman herbal dan rumput. Dia menyuruh Fuyu menyiapkan panci besar. Dia sangat teliti saat menambahkan bahan ke dalam pot, mencatat berat, urutan, dan teknik menjatuhkan. Dia juga menyuruh Fuyu mengawasi dan mengendalikan api dengan hati-hati menggunakan aliran udara paksa di bagian bawah. Akhirnya, semua materi telah ditambahkan. Mendidihnya menghasilkan cairan obat yang menggelegak di dalam panci. Warnanya hijau tua, tampak seperti potongan batu giok yang meleleh. Bolehkah saya bertanya apa ini, tuan muda? Fuyu bertanya dengan hormat. Jenis salep satu-satunya. Masuklah, rebus sebentar sekarang. Li Qiye memerintahkan. Aku. Fuyu menunjuk hidungnya, heran. Dia belum siap untuk melompat ke dalam panci mendidih. Bukannya aku akan membuatkanmu sup. Li Qiye meliriknya dan berkata. Fuyu akhirnya mengerti maksudnya dan segera melompat ke dalam panci, membenamkan tubuhnya ke dalam cairan obat. Li Qiye kemudian memasang tutup besi sebelum menambahkan api, menyebabkan cairannya semakin bergejolak. Beberapa anak yang bermain di halaman menjadi ketakutan melihat pemandangan ini. Apakah dia mencoba merebus instruktur? Salah satu dari mereka berkemah. Iya, aku mau membuat sup daging, mau mangkuk. Sup manusia sangat lezat. Li Qiye melihat mereka dan memutuskan untuk bermain-main. Tidak, anak-anak menjadi cetak dan lari. Li Qiye mendengus dan menambahkan lebih banyak kayu bakar dan angin untuk memperkuat apinya. Hanya desisan api dan gelembung yang terdengar di halaman saat ini. Akhirnya, ledakan keras terdengar dari dalam panci, mirip dengan guntur. Seolah-olah pot itu tidak berisi cairan obat, melainkan wadah petir dan guntur. Seseorang juga bisa mendengar suara klik dari tulang Fuyu yang mengendur. Aura yang kuat akhirnya keluar. Li Qiye tetap menjauhkan dirinya seolah-olah dia tidak peduli dengan pria yang mendidih sampai mati. Dia masih menambahkan lebih banyak kayu bakar untuk memperkuat api. Akhirnya, apinya cukup kuat untuk menyalakan seluruh panci. Ini berlangsung lebih lama karena erangan terdengar. Bam! Tutup besinya didorong ke samping. Guyuran. Fuyu melompat keluar dari panci. Tulangnya retak bertambah seolah besar. Aura sekitarnya, menyebabkan dia tampak agung seperti raja yang duduk di singgasananya. Ini memancarkan tekanan dan keganasan yang besar. Aku sudah sembuh total. Fuyu merasa nyaman dari atas ke bawah, vitalitas, Grand Dao, dan energi kekacauannya menderu-deru di dalam seperti gelombang besar. Dia telah kembali ke kondisi puncaknya. 4 simbol istana takdir yang layu telah dikuburkan. Kekuatan muncul di dalam dirinya, mirip dengan orang yang terbaring di tempat tidur tiba-tiba menjadi lebih baik dan melompat-lompat. Dia menyadari bahwa dia sudah sembuh total pada saat ini, trauma yang menghantuinya sudah hilang. Itu menjadi pemandangan yang kontras, Li Qiye yang tenang duduk versus Fuyu yang gembira. Yang terakhir berlutut dan membungkuk dengan hormat, Tuan Muda, terima kasih telah memberi saya kehidupan lagi, saya berhutang budi kepada Anda seperti halnya dengan orang tua kandung saya. Air mata mulai mengalir. Ini tidak berlebihan. Keputusan yang menimpanya ketika para senior di sekte tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah. Dia berpikir bahwa budidayanya akan berhenti di esensi penakluk, jika tidak berkurang lebih banyak lagi. Karena itulah ia kembali ke desa untuk mendidik anak-anaknya, dengan harapan dapat menyuburkan benih dengan cukup baik. Mungkin beberapa dari mereka bisa bergabung dengan Divine Black di masa depan.
Ingatlah bahwa dia dulunya adalah murid yang luar biasa di Divine Black. Hal ini membuat kehancuran dari kasih karunia semakin sulit diterima. Bersambung.